Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi pengukuran. Kami dari kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Pinastidi Utami, kemudian Islam Dewana Bintang, Anissa Zahrani, dan Risma Cahyani Nurfiranti. Kami dari kelas A PGSD angkatan tahun 2020. Selamat menyimak ya. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari yang pertama, apa sih itu pengukuran? Dan yang kedua, pengukuran waktu. Ketiga, pengukuran berat. Dan yang keempat, pengukuran temperatur. Teman-teman, apa sih itu pengukuran? Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu atau sudah ada yang pernah mempraktekkan. Nah, dikutip dari Kennedy dan Tips tahun 1994, pengukuran itu adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Satuan ukur itu ada banyak macamnya loh teman-teman. Yang pertama ada satuan ukuran waktu, satuan ukuran berat, kemudian satuan ukuran isi atau volume, satuan ukuran panjang, satuan ukuran luas, dan satuan ukuran suhu. Pengukuran waktu. Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu kerja, baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Satuan pengukuran waktu dalam matematika meliputi yang pertama menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 3 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan beberapa alat ukur. Yang pertama yaitu jam. Jam digunakan untuk mengetahui waktu yang ada pada suatu tempat. Sebuah jam memiliki lama 1/24 hari. Yang kedua yaitu stopwatch. Stopwatch dilakukan untuk lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalnya saja, seperti untuk mengukur lama seseorang berlari dengan jarak tempuh 100 meter. Yang ketiga yaitu jam pasir. Jam pasir merupakan salah satu jenis alat ukur waktu tidak baku. Hal itu karena benda ini adalah benda kuno yang pada zaman dahulu digunakan untuk mengukur waktu sebelum ditemukannya satuan detik. Yang keempat yaitu kalender. Kalender digunakan untuk mengukur rentang waktu yang cukup lama, yakni meliputi hari, minggu, dan bulan dalam satuan tahun. Yang kelima yaitu jam tangan atau arloji. Jam tangan atau arloji biasa dikenakan di pergelangan tangan. Hal ini untuk memudahkan seseorang melihat waktu di suatu tempat secara mudah, karena letaknya yang melekat dengan tubuh. Yang keenam yaitu digital timer. Digital timer biasa digunakan di lingkup laboratorium
alat pengujian, ruang penelitian, dan lain-lain. Dengan menggunakan alat ini, dapat memudahkan kita dalam melakukan proses pengujian, terutama dalam ketepatan waktu uji. Contoh pengukuran waktu. Yang pertama ada dalam notasi 24 jam. Contohnya ada pada jam analog. Pada jam analog, jam ditunjukkan oleh jarum hitam pendek, menit ditunjukkan oleh jarum hitam panjang, dan detik ditunjukkan oleh jarum merah. Dalam 1 detik adalah perpindahan jarum merah 1 kali. 1 menit adalah perpindahan jarum hitam panjang 1 kali, di mana jarum merah telah bergerak 1 putaran penuh atau 60 kali. Dalam 1 jam terdapat perpindahan jarum hitam pendek 1 angka, di mana jarum hitam panjang telah bergerak 1 putaran penuh dan jarum merah telah bergerak 60 putaran penuh. Contoh notasi 24 jam dapat dilihat dalam jam analog berikut. Pada gambar tersebut, jarum hitam pendek menunjuk angka 2, jarum hitam panjang di angka 10, dan jarum merah panjang di angka 7. Dapat dibaca pukul 2 lebih 50 menit dan 35 detik. Sehingga ditulis pukul 02.50 jika pagi atau bisa ditulis pukul 14.50 jika sore. Selanjutnya ada hubungan satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Dalam 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, sama dengan 52 minggu, sama dengan 365 hari. Dalam 1 bulan itu sama dengan 4 minggu, sama dengan 30 hari. Dan dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari. Contohnya nomor 1, 6 tahun sama dengan titik-titik bulan. Jawab, 6 tahun itu sama dengan 6 kali 12 bulan sama dengan 72 bulan. Jadi 6 tahun sama dengan 72 bulan. Contoh yang kedua itu 12 bulan sama dengan titik-titik hari. Jawab, 12 bulan sama dengan 12 kali 30 hari sama dengan 360 hari. Jadi 12 bulan itu sama dengan 360 hari. Contoh ketiga, 28 minggu sama dengan titik-titik bulan. Jawab, 28 minggu itu sama dengan 28 dibagi 4 bulan. Sama dengan 7 bulan. Jadi 28 minggu itu sama dengan 7 bulan. Selanjutnya ada hubungan satuan waktu jam, menit, dan detik. Dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Contoh, yang pertama 15 menit sama dengan titik-titik detik. Jawab, 15 menit itu sama dengan 15 kali 60 detik sama dengan 900 detik. Jadi 15 menit sama dengan 900 detik. Contoh yang kedua, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Jawab, 180 menit itu sama dengan 180 per 60 jam sama dengan 3 jam. Jadi 180 menit sama dengan 3 jam. Dan yang terakhir ada operasi satuan milenium sampai tahun. Contoh soalnya, 1 milenium dikurangi 3 abad ditambah 5 dasawarsa dikurangi 25 windu sama dengan titik-titik tahun. Jawabannya bisa diuraikan dulu. Yang pertama ada 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun. 3 abad itu sama dengan 3 kali 100 tahun sama dengan 300 tahun. 5 dasawarsa itu 5 kali 10 tahun jadinya 50 tahun. Dalam 25 windu itu 25 kali 8 tahun sama dengan 200 tahun. Jadi 1 milenium dikurangi 3 abad ditambah 5 dasawarsa dikurangi 25 windu itu sama dengan 1000 dikurangi 300 ditambah 50 dikurangi 200. Jadi 550 tahun. Materi yang kedua yaitu kita mengenal pengukuran berat. Apa aja sih isi dari pengukuran berat itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang selanjutnya ialah pengertian. Satuan berat merupakan salah satu ilmu pasti di dalam matematika yang paling sering untuk dipelajari dan menjadi salah satu materi yang sering hadir di dalam pembelajaran mulai dari tingkat dasar atau SD. Salah satu contoh satuan berat bisa dilihat di kehidupan sehari-hari seperti pada saat kita membeli buah mangga sebesar 2 kg dan lain-lain. Satuan berat yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ons, gram, kilogram, kuintal, hingga tons. Yang selanjutnya adalah alat pengukur berat.
Untuk mengukur satuan berat, kita biasanya membutuhkan bantuan dari alat ukur satuan berat yang disebut dengan timbangan. Timbangan sendiri memiliki banyak jenis dan beberapa bentuk. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah neraca dua lengan, yang kedua adalah neraca duduk, yang ketiga neraca elektronik, yang keempat neraca pegas, yang kelima timbangan duduk, yang keenam timbangan badan, yang ketujuh timbangan digital, yang kedelapan timbangan kodok, yang kesembilan timbangan gantung. Biasanya alat-alat untuk mengukur satuan berat bisa kita temui di sekitar kita, yaitu di sekolah, rumah, pasar, dan lain-lain. Macam-macam satuan berat. Yang pertama itu ada kilogram atau kg, hektogram atau hg, dekagram atau dak, gram atau g, sentigram atau cg, miligram atau mg, pon, kuintal, dan ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ons sama dengan 0,1 kg sama dengan 1 hektogram. 1 pon sama dengan 5 ons sama dengan setengah kilogram, 1 ons sama dengan 100 gram sama dengan 1/10 kilogram, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 miligram sama dengan 0,001 gram, dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Tangga satuan berat. Dalam tangga satuan berat, yang paling puncak itu kilogram, dilanjut hektogram atau ons, selanjutnya ada dekagram, lanjut gram, lalu desigram, lalu sentigram, dan yang paling bawah itu ada miligram. Dalam tangga satuan berat, jika naik 1 tingkat tangga itu dibagi 10, dan jika turun 1 tingkat itu dikali 10. Dari tangga satuan tersebut, itu dapat diperoleh bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, 1 hektogram sama dengan 100 gram, 1 dekagram sama dengan 10 gram, 1 desigram sama dengan 0,1 gram, 1 sentigram sama dengan 0,01 gram, dan 1 miligram itu sama dengan 0,001 gram. Terdapat cara menghafal tangga satuan berat atau biasa disebut dengan jembatan keledai, yaitu kucing hitam di gang desi centil mondar-mandir, di mana kucing itu untuk kilogram, hitam untuk hektogram, di untuk dekagram, gang untuk gram, desi untuk desigram, centil untuk sentigram, dan mondar-mandir untuk miligram. Contoh soal pengukuran berat. Contoh yang pertama, Ibu membeli 2.500 gram buah jeruk dan 7.800 gram buah mangga. Berapa kilogramkah jumlah buah yang Ibu beli? Jawab, untuk menjumlahkan kedua buah tersebut, kita harus mengubah satuan beratnya, yakni gram diubah ke kilogram. Dari gram diubah ke kilogram itu naik 3 tangga, dan setiap naik 1 tangganya dibagi 10. Karena naik 3 tangga, jadi 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Maka 2.500 gram jeruk sama dengan 2.500 dibagi 1000 sama dengan 2,5 kg. Dan 7.800 gram mangga sama dengan 7.800 dibagi 1000 sama dengan 7,8 kg. Jadi jumlah buah yang Ibu beli adalah 2,5 ditambah 7,8 sama dengan 10,3 kg. Contoh yang kedua yaitu Ibu membeli 25 ons bawang merah dan 2.000 gram bawang putih. Berapa kilogram jumlah bawang merah dan bawang putih yang Ibu beli? Jawab, karena di sini ada 2 satuan yang berbeda dan harus diubah ke satuan yang sama yaitu kilogram, maka harus mengubah keduanya dimulai dari yang pertama, yakni ons diubah ke kilogram. Setiap 1 ons sama dengan 0,1 kilogram. Jadi 1 ons untuk diubah ke kilogram dibagi 10. Maka 25 ons sama dengan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 kilogram. Dan untuk gram diubah ke kilogram itu sama seperti contoh yang pertama, yakni dibagi 1000. Maka 2000 gram sama dengan 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 kilogram. Jadi jumlah bawang merah dan bawang putih yang dibeli Ibu adalah 2 tambah 2,5 sama dengan 4,5 kg. Nah,
Materi yang ketiga mengenai pengukuran temperatur. Apa aja sih isi dari pengukuran temperatur itu? Mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Yang selanjutnya ialah mengenai suhu. Suhu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran kuantitatif dari panas dan dinginnya sesuatu yang diukur dengan termometer. Sedangkan suhu adalah panas tubuh atau udara. Pembuatan termometer didorong maju pada 1595 oleh Galileo Galilei. Dia menggunakan botol kosong yang dilengkapi dengan tabung panjang. Di ujung tabung itu terbuka. Yang kedua, mengenai termometer. Prinsip kerja alat ini tergantung pada perubahan volume gas dalam piston, mengeksploitasi sifat ekspansi cairan. Ekspansi sama dengan peningkatan volume zat karena kenaikan suhu. Untuk menilai suhu piston, direndam dalam cairan, sehingga mengecilkan udara dalam piston. Cairan memasuki tabungan, tetapi tidak di dalam piston. Tinggi atau jarak cairan yang masuk ke tabung tergantung pada suhu. Ini digunakan sebagai nilai dasar untuk pengukuran suhu. Namun saat ini, termometer sering dilengkapi dengan cairan dalam bentuk merkuri dan alkohol. Yang selanjutnya ialah kita membahas macam-macam termometer. Termometer itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, termometer Celcius. Termometer Celcius itu mempunyai beberapa 3 bagian, yaitu 1. Titik tetap atas adalah batasan titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Yang kedua, titik tetap bawah menggunakan batasan titik beku air menjadi es, yaitu 0,0 derajat Celcius. Yang ketiga, perbandingan skalanya adalah 100. Yang kedua, termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit mempunyai 3 bagian. Yang pertama, titik tetap atasnya adalah saat air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Yang kedua, titik tetap bawahnya adalah saat es mulai mencair, yaitu 0,0 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, perbandingan skalanya adalah 180. Yang ketiga, kita akan membahas termometer Reaumur. Termometer Reaumur mempunyai 3 bagian, yaitu titik tetap atasnya adalah ketika air mulai mendidih 80 derajat Reaumur. Yang kedua, titik tetap bawahnya adalah pada saat es mencair, yaitu 0 derajat Reaumur. Yang ketiga, perbandingan skalanya adalah 80. Yang terakhir, kita akan membahas tentang termometer Kelvin. Termometer Kelvin mempunyai 3 bagian. Yang pertama, titik tetap atasnya adalah pada waktu air mendidih 373 derajat Kelvin. Yang kedua, titik tetap bawahnya adalah ketika es mencair 273 derajat Kelvin. Yang ketiga, perbandingan skalanya adalah 100. Cara-cara pengukuran suhu. Untuk mengetahui nilai sebuah suhu pada satu satuan terhadap satuan yang lain, tentu harus menggunakan rumus. Rumus konversi dari satuan suhu yang biasa digunakan di dalam perhitungan soal-soal matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada rumus Celcius ke Reaumur.
derajat Reaumur itu sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius, atau R sama dengan 4/5 kali C. Contoh soalnya, diketahui suhu dari sebuah ruangan adalah 200 derajat Celcius. Bila dinyatakan dalam Reaumur, berapakah suhu ruangan tersebut? Jawabannya, R sama dengan 4/5 C. Maka R sama dengan 4/5 dikali 200 derajat Celcius. R maka 160 derajat Reaumur. Jadi suhu ruangan tersebut adalah 160 derajat Reaumur. Yang kedua, ada konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Derajat Fahrenheit itu sama dengan 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Atau F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Contoh soalnya, suhu badan Andi saat diukur dengan termometer adalah 50 derajat Celcius. Berapakah suhu badan Andi bila dinyatakan dengan Fahrenheit? Jawabannya, F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Maka F sama dengan 9/5 dikali 50 ditambah 32. F sama dengan 90 ditambah 32. Jadi F sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Jadi suhu badan Andi adalah 122 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, ada konversi suhu dari Celcius ke Kelvin. Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273, atau K sama dengan C ditambah 273. Contoh soalnya, bila suhu dari air yang direbus adalah 1000 derajat Celcius, maka bila dikonversikan ke dalam Kelvin, berapakah suhu air tersebut? Jawabannya, K sama dengan C ditambah 273. Maka K sama dengan 1000 ditambah 273. K sama dengan 1273. Maka suhu dari air yang direbus tersebut adalah 1273 Kelvin. Nah, di samping dari rumus yang sudah dijelaskan tadi, berikut ini ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk mengkonversi nilai suhu dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Semoga membantu ya. Sekian dari kelompok 13. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi pengukuran dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Selamat belajar, jaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.